Oke ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ceria sekali ini ya. Dapat uang saku banyak ini dari orang tuanya ini. Ya nanti kalau ke kantin ya jangan lupa nanti saya dicangking no jajan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran saya ngecek kehadirannya terlebih dahulu. Kelas 11 TKJ 2 Adelia hadir, Andika, Anfal, Anggun, Ayunda Bunga, Farel, Iman, Ismia, Lailatul Maulidia, Rizky Hartantio, Rizky Fadila, Nabila Vivi, Rizka sakit, Sela, Sayid, Wahyu Rizky, Wainesa, Wilda, Winda, Yulita sakit, Zaskia. Oke, ada beberapa siswa yang berhalangan hadir ya, mungkin karena sakit, karena memang cuacanya ini panas sekali ya, panas terus anginnya kencang. Saya sendiri juga agak nggak enak badan, sering batuk juga ya. Kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa masuk sekolah tiap hari, bisa belajar tiap hari. Dan ini nanti akan kita pelajari ya, memahami CIDR dan CLSM, kemudian menghitung sampai nanti diharapkan untuk mata pelajaran pengalamatan jaringan ini sangat bisa menerapkan ini cara pembelajaran ini. Nah, terus untuk tujuannya bagaimana? Dari saya menggunakan protokol TCP atau IP, di mana protokol TCP atau IP digunakan untuk meneruskan paket informasi atau routing dalam jaringan LAN dan WAN. Ya. Apakah semua perangkat jaringan itu harus ada IP address-nya? Kalau modem ada IP address-nya enggak? Modem. Katanya semua ada. Ada berarti ya. Terus kemudian router ada IP-nya. Access point pemancar sinyal itu ada IP-nya. Komputer ada IP-nya. Switch. Kalau switch yang biasa, yang bukan manageable itu tidak ada IP-nya, karena itu nanti cuma digunakan untuk meneruskan apa? Atau membagi jaringan atau membagi data. Misal dari satu sumber akan dipecah ke beberapa komputer, itu kita menggunakan switch, dan switch itu untuk konfigurasinya cuman fisik saja, cuman ditancapkan kabelnya saja, kita tidak perlu mengatur alamat IP di situ. Nah, terus kemudian untuk pembagian IP address ada berapa? 2 ya. Apa? IP address versi 4 sama IP address versi 6. Masih ingat ya? Kalau IP address versi 4 itu berapa bit panjangnya? 32. Yang versi 6 128. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ya. Alamat IP, misal saya kasih contoh 192.168.1.1, itu nanti dibagi menjadi 2 bagian, yaitu net ID dan host ID.
Untuk net ID itu digunakan untuk menunjukkan host yang berada dalam suatu jaringan yang sama. Kemudian host ID itu untuk mengidentifikasi host yang berada dalam jaringan yang sama. Jadi nanti kalau network ID ini berada pada jaringan yang sama dengan host ID, maka net ID ini angkanya harus sama. Sedangkan yang harus berbeda itu adalah yang host ID. Misal saya kasih contoh gini. Ada IP 192.168.1.1 dan IP 192.168.1.2. Ini adalah IP address kelas C ya, IP address kelas C. Nah, di sini IP ini yang 4 oktet ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu network ID dan host ID. Yang sama itu adalah net ID. Berarti ini 192.168.1 ini kan sama. Berarti ini adalah net ID. Yang beda ini adalah host ID. Gitu ya. Oke, selanjutnya lah di sini untuk IP address versi 4 itu dibagi menjadi 3 kelas. Kelas apa saja? A, B, dan kelas C. Ini sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Untuk IP address kelas A itu networknya cuma 1, terus host ID-nya 3. Oktet pertama dimulai dari 1 ya. Sebenarnya ini 1 sampai 126. Untuk mencari jumlah host itu rumusnya 2 pangkat N. Saat N adalah jumlah bit host. Jumlah bit host itu berarti kalau misal kelas C ya, oktet terakhir ini. Kalau kelas A ini berarti 3 host terakhir. Ini yang H, ini berarti totalnya ada 24 bit. Ini contoh. Mic-nya jangan taruh. Contoh di sini ada IP 113.46.5.6 karena ini kelas A, maka net ID-nya itu yang oktet pertama yaitu 113. Ya, terus yang 3 oktet sisanya ini adalah host ID. Nah, sedangkan yang kelas benar ya. Yang kelas C. Yang kelas C ini network ID-nya ada 3, host ID-nya terakhir. Seperti yang saya kasih contoh di papan itu, network ID-nya itu adalah 3 oktet pertama, ini 192.168.1, sedangkan yang terakhir 1 ini adalah host ID-nya. Ini adalah tabel prefix ya. Jadi subnet mask ini bisa dirubah menjadi prefix karena ada beberapa sistem operasi itu yang tidak menggunakan subnet mask tapi menggunakan prefix. Misal seperti kalau di komputer itu kan sama ngisi IP-nya, setelah IP kan ada subnet mask di situ ya. Setelah IP terus subnet mask ada pengisian alamat IP yang kita tidak menggunakan subnet mask tapi digantikan oleh prefix. Misal 192.168.1.1 subnet mask 255.255.255.0 itu sama halnya 192.168.1.1/24 ya, bisa dilihat di tabelnya di sini. Kalau 255.0.0.0 itu sama dengan /8 ya. Kalau 255.128.0.0 itu sama dengan /9. Ini artinya sama ya. Kalau penerapannya saya lakukan di kelas 12 itu pakai mikrotik. Jadi mikrotik itu nggak pakai subnet mask tapi pakainya prefix. Misalnya kita isi IP address, address 192.168.1.1/24, kita nggak pakai 255 itu nggak pakai seperti itu, tapi pakainya langsung /24 interface sama dengan enter 1. Bisa dilihat di sini tabelnya. Gitu ya. Terus kemudian metode selanjutnya untuk menghitung subnetting. Kalau yang pertama tadi adalah CIDR, yang kedua kita bisa menggunakan VLSM. Jadi tadi yang saya katakan, ketika komputernya ada 24 berarti kita pakai /berapa?
Ketika komputernya ada 50, berarti kita pakai size-nya berapa? Itu adalah metode BLSM. Nah, di sini penghitungan IP address menggunakan metode BLSM adalah metode yang berbeda dengan memberikan suatu network address lebih dari satu subnet mask. Berbeda jika menggunakan CIDR, di mana suatu network ID hanya memiliki satu subnet mask saja. BLSM memiliki manfaat untuk mengurangi jumlah alamat yang terbuang. Jadi tidak ada alamat, maksudnya meminimkan alamat yang useless, alamat yang tidak dipakai. Manfaatnya adalah efisien menggunakan alamat IP karena alamat IP yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian BLSM mendukung hierarkis menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung rute agregasi, juga disebut ini rute summarization. Kemudian berhasil mengurangi jumlah rute di routing tabel oleh sebagian jaringan subnet dalam satu ringkasan alamat. Misalkan di sini ya ada dua subnet 192.168.1.10.0/24 dan 192.168.11.0/24. Artinya ini Rek, kalau /24 kan dapat menampung jumlah user sebanyak berapa tadi? 254 ya? Iya. Subnet ini menampung user sebanyak 254. Yang ini juga menampung user sebanyak 254. Ini juga dapat menampung user sebanyak 254. Berarti berapa totalnya? 254 dikali 3. Coba kita hitung ya. 254 kita kali 3. 762. Sebenarnya dalam jaringan ini membutuhkan IP sebanyak 762. Tapi ini nanti dibagi menjadi 3 subnet, dibagi menjadi 3 jaringan yang berbeda. Berarti untuk menghubungkan itu kita butuh apa? Alat yang namanya router. Router kan digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Tapi ini kita bisa atasi dengan tidak menggunakan /24. Kita bisa mengatasinya dengan menggunakan /21, karena /21 ini dapat menampung user sejumlah sekitar itu tadi, sekitar 700 lebih. Jadi yang sebelumnya ada 3 subnet, kita ringkas menjadi 1 subnet. Itu adalah manfaat BLSM. Nah, ini adalah contohnya. Perhatikan ya, nanti sampai akan saya bagi menjadi beberapa kelompok biar mudah nanti satu blok ini ya, satu baris ini saya ke sana satu kelompok, ini Andika ke sini satu kelompok, biar mudah nanti ya pembagian kelompoknya. Contohnya seperti ini, sebuah sekolah terpasang sebuah IP 202.40.10.0. Ini IP address kelas apa, Rek? Kelas C ya? Karena ini 202 itu di atasnya 192. Ya. Ternyata di sekolahan itu dibagi menjadi beberapa ruang. Ada ruang pimpinan, itu di ruang pimpinan ada 3 komputer atau 3 host. Terus di ruang guru ada 55 host atau 55 komputer. Di ruang siswa itu ada 108 host. Teknisi ada 26 host dan administrasi ada 11 host. Jadi masing-masing ruangan ini membutuhkan komputer dengan jumlah yang berbeda-beda, gitu ya. Terus kemudian kita selesaikan dengan metode BLSM. Caranya adalah kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari jumlah host yang paling banyak, ya. Ini 108 itu adalah untuk siswa. Terus kemudian untuk guru 55, teknisi 26, administrasi 11, pimpinan 3. Jadi diurutkan dari yang paling banyak hostnya ke paling yang sedikit. Nah, ini adalah langkah pertama ya. Kalau nanti misal ada soal seperti ini, nanti sampean urutkan yang paling banyak hostnya itu yang mana dulu, itu yang sampean taruh paling atas, kemudian di bawahnya lagi yang lebih sedikit gitu. Nah, ini adalah tabel prefixnya untuk yang kelas C, karena ini tadi kita hitung untuk yang kelas C.
ini adalah tabelnya 255, 255, 255.0 itu sama dengan slash 24. Jumlah hostnya ada 254. Perhatikan ini jumlah hostnya. Kalau slash 25 atau 255, 255, 255, 28 ini jumlah hostnya ada 126. Slash 26 ada 62, slash 27 30, slash 28 14, slash 29 6, slash 32. Ya. Nah, terus kemudian kita hitung untuk yang siswa dulu. Ini ya siswa ya. Jumlahnya ada 128 host. Rumusnya adalah sampean cari 2 pangkat n min 2 yang jumlahnya ini mendekati 108 tapi lebih, nggak boleh kurang. Yang mendekati 108 di atasnya 108, nggak boleh di bawahnya 108. Berarti 2 pangkat berapa, Ren? 2 pangkat berapa yang hasilnya itu kurang lebih 108. Seperti biasanya ada 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 itu totalnya 128. Kita pakai yang itu, 2 pangkat 7. Nah, di sini 108 itu lebih kurang dari 2 pangkat 7 min 2. Berarti 108 kurang lebih 128 min 2, 126 ya ini ya. Yang paling dekat dengan 108 tapi tidak kurang dari 108 itu adalah 126. Berarti kalau 126 kita lihat tabelnya, 126 ini kita pakainya slash 2. Berarti untuk siswa, untuk ruang siswa ini yang jumlahnya 108 host, kita pakainya slash 25. 202 40 10.0 slash 25. Ini ya. Terus kemudian kalau kita gunakan slash 25, maka rank IP-nya ini adalah mulai dari 202.40.10.1. Kenapa kok 1? Karena 0 ini adalah network ya. Sampai 202.40.10.126. Terus kemudian yang selanjutnya ini adalah broadcast-nya. Jadi ini sudah ketemu ya. Untuk yang siswa, networknya adalah ini. IP use, IP yang bisa dipakai adalah dari ini sampai ini. Kemudian broadcast-nya ini yang terakhir. Ini nanti nyambung ke selanjutnya yang guru. Misalnya di sini guru 55 host, berarti 2 pangkat berapa? Yang mendekati 55 tapi tidak boleh kurang dari 55. 2 pangkat 6 ketemunya berapa? 64 ya. 64 ini lebih besar dari 55. Oke, bisa dipakai. Jangan lupa dikurangi 2. Jadi 62 totalnya. Nah, ini melanjutkan tadi. Kalau di sini terakhir tadi kan 127 ya. Terus ini untuk yang guru ini melanjutkan 128. Pakainya karena ini adalah 64, maka 64 ini atau 62 ini ya, itu adalah slash 26. Jadi untuk guru ini pakainya slash 26. Terus untuk IP-nya melanjutkan tadi setelah terakhir adalah 127, ini 128. Terus kemudian rank IP-nya mulai dari ini sampai ini. Kemudian broadcast-nya adalah yang paling terakhir. Dan seterusnya teknisi 26, terus kemudian host yang administrasi 11 host, kemudian pimpinan 3 host. Ini melanjutkan tadi untuk pengalamatan IP-nya. Kurang lebih seperti itu untuk cara menghitung subnetting. Tadi ya ada 2. Kita bisa menggunakan metode CIDR, yang kedua kita menggunakan metode VLSM. Sebelum saya kasih tugas kelompok ya, ada yang mau ditanyakan?
Perwakilan satu kelompok harus ada pena ya nanti buat mengerjakan tugasnya. Ini saya bagi dulu tugasnya. Ini satu kelompok ya. Kelompok. Oke, diperhatikan. Di halaman pertama untuk tugas pengalamatan jaringan subnetting IP address ada kelompok. Mulai saya dari kiri ya. Ini berarti kelompok 1, ini kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, ditulis di situ kelompok berapa yang saya sebutkan itu tadi ya. Terus kemudian nama anggota kelompoknya juga ditulis di situ. Terus tugasnya ini tujuannya apa, Pak? Nah, di sini nanti harapannya setelah sampean mengerjakan tugas ini, sampean dapat menjelaskan konsep pengalamatan IP address. Kemudian sampean dapat mengklasifikasikan jenis pengalamatan IP address, terus menentukan cara pengalamatan IP address pada jaringan komputer. Selanjutnya menerapkan metode subnetting, CEDR, dan VLSM. Dilihat di halaman selanjutnya, halaman 2. Ada di orientasi masalah ini ada 2 kasus ya. Ada 2 kasus. Yang pertama itu menghubungkan 2 komputer, tapi komputer pada kasus 1 itu dapat terhubung. Terus kasus pada komputer 2 itu tidak terhubung. Nah, itu sampean kasih rumusan masalah kenapa kok pada kasus 1 itu komputernya tidak terhubung, terus kemudian pada kasus 2 itu kenapa kok komputernya tidak terhubung. Ada di bagian rumusan masalah itu, silakan diisi di situ. Kemudian di halaman 3 ada tabel prefix ya atau CDR di situ. Mulai dari /24 berarti ini kita adalah IP address kelas C sampai /32. Kalau /32 ini single IP ya. Harusnya nggak usah ditulis di sini, ditulis sampai yang 31 saja. Kalau /24 itu artinya apa sih rek kemarin? Jumlah digit 1 yang totalnya itu ada 24. Yang /25 berarti jumlah digit 1 totalnya ada 25. Nah, tinggal sampean konversi dari digit 1 yang berjumlah 25 itu ke dalam bilangan desimal. Nah, terus kemudian ini soal yang VLSM ya, di halaman terakhir. Diperhatikan. Anda bekerja di suatu perusahaan yang memiliki beberapa divisi. Yang pertama, divisi akuntansi itu jumlah komputernya ada 50. Terus manajer itu jumlah komputernya ada 15. Staf umum ada 30. Terus general manager ada 6. Kemudian silahkan sampean memberikan alamat IP masing-masing pada setiap divisi menggunakan metode VLSM. Yang terakhir saya jelaskan tadi ya. Yang pertama apa caranya? Harus diurutkan dari jumlah yang terbesar kok yang terkecil. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berarti di situ kita mulai dari yang mana dulu? Yang 50, kemudian 30, 15, kemudian 6. Kemudian masukkan ke dalam tabel CIDR-nya. Untuk divisi akuntansi berapa, terus divisi karyawan berapa, divisi manajer berapa, general manager berapa. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Silakan bisa dikerjakan.
kita kasih kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan menjelaskan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan. Oke. Ayo. Ya dijelaskan. Itu mulai dari yang pertama, soal yang pertama itu komputernya kenapa bisa nyambung, kenapa kok tidak nyambung. Terus yang soal kedua itu untuk slash 24 itu binernya berapa, terus kemudian desimalnya berapa, dapat menampung berapa user dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mengapa kasus untuk komputer satu tidak bisa terhubung dengan komputer yang kedua. Sekian dari kami kelompok 1 penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Untuk penugasan ini kurang lebih hasilnya sama ya, karena memang tugas masing-masing kelompok ini menghitung VLSM dengan soal yang sama ya. Yang kelompok 2 ini hasilnya sama, kelompok 3 sama, kelompok 4 sama, kelompok 5 juga sama. Nah, kemudian untuk selanjutnya dari tabel CIDR yang sudah saya hitung itu tadi ya, sudah ketemu untuk divisi akuntansi yang jumlahnya itu adalah 50 PC, sudah ketemu networknya itu adalah itu tadi yang sudah dikaitkan sama kelompok 1 ya. Terus host pertama berapa, host terakhir berapa, terus untuk broadcastnya berapa gitu ya. Yang boleh digunakan itu adalah yang host pertama sampai host terakhir. Oke, selanjutnya ada tes untuk apakah Saman sudah memahami materi untuk subnetting ini apa belum. Silahkan HP-nya disiapkan. Ini saya sudah menyiapkan kuis ya. Silakan barcode yang ada di depan ini di-scan menggunakan HP. Oke ya. Untuk materi ini kita cukupkan sampai sekian. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi pengalamatan IP address, terus kemudian subnetting menggunakan metode CIDR dan VLSM. Sudah cukup jelas ya? Gini, ini nanti dapat diterapkan kalau misal sampean bekerja di bagian IT, terus kemudian sampean membangun sebuah jaringan, terus yang awal tadi kan sudah saya sampaikan, sampean harus mendesain jaringan, membuat topologinya, mempersiapkan peralatan dan bahan yang akan manfaatnya adalah seperti itu.
Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.